Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa ma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita di pembahasan kitab Fathul Ulum fi Taysir Lughati Khairil Qurun. Baik, sekarang kita masuk membahas pembagian kata. Dalam bahasa Arab, kata itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isim, yang kedua ada fiil, dan yang ketiga ada huruf. Ini kata dalam bahasa Arab. Taib. Kalau dalam bahasa Indonesia kita lihat, kata dalam bahasa Indonesia itu ada banyak macamnya, banyak jenisnya. Kita ada lihat dalam bahasa Indonesia itu ada namanya kata kerja. Ya, yang menunjukkan pekerjaan, perbuatan. Jelas ya? Itu dalam bahasa Indonesia. Ternyata kita lihat lagi ada namanya kata sifat. Kita lihat lagi ternyata ada namanya kata bantu. Ya. Kita lihat lagi ternyata ada namanya kata benda. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita perhatikan lagi, ada namanya kata sambung. Dan banyak lagi dalam bahasa Indonesia. Ini dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, kata itu hanya 3 jenisnya saja. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Sebagai contoh misalnya, dalam surah Al-Fatihah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kalau kita lihat di sini itu, atau misalnya kita surah Al-Ikhlas ya, kita lihat contohkan surah Al-Ikhlas. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul huwallahu ahadun. Ya, katakanlah Dia Allah Maha Esa, Maha Tunggal. Dalam surah Al-Ikhlas ini, di ayat yang pertama, ini kita lihat ternyata ada kul, ada satu kata yaitu kul. Kata yang kedua ada huwa. Kata yang ketiga ada lafzul jalalah, lafaz Allah. Dan kata yang keempat ada ahadun. Maka kalau kita belajar kata terbagi menjadi 3, nanti kita harus jelaskan, ya, ini kul apakah dia masuk isim atau fiil atau huruf. Ini harus kita bisa menentukan nanti. Ini kul masuk di mana? Masuk di isim atau fiil atau masuk di huruf. Ya, demikian pula huwa. Ini huwa apakah isim atau fiil, ya, atau huruf. Demikian pula lafaz Allah. Ini isim atau fiil atau huruf. Harus kita bisa membedakannya. Demikian pula ahadun. Ini ahadun apakah dia isim ataukah dia fiil ataukah dia huruf. Itu yang dituntut bagi kita nantinya. Ketika kita belajar kata terbagi 3, ada isim, ada fiil, dan ada huruf, maka kita harus belajar bagaimana cara membedakan kata tersebut nanti. Ini kul masuk di isim atau di fiil atau di huruf. Ya, ini huwa masuk di isim, masuk di fiil atau masuk di huruf. Ya, kita harus memahami ini jenisnya masuk ke bagian yang mana. Baik. Ini nanti akan kita jelaskan, ya, satu persatu, yang mana itu isim, yang mana itu fiil, dan yang mana itu huruf. Dan tentunya 3 hal ini kalau kita ingin bedakan, itu caranya hanya satu. Caranya hanya satu, yaitu dengan melihat tandanya. Dengan melihat tandanya. Kalau di suatu kalimat, ya, kalau di suatu kalimat ada tanda isim, suatu kalimat ada tanda isim, ya, maka kalimat tersebut pasti isim. Namun kalau di suatu kalimat ada tanda fiil, maka kalimat tersebut
pastinya adalah fiil. Namun kalau di suatu kalimat itu ada tanda huruf, ya, maka kata tersebut pasti adalah huruf pula. Jelas ya? Jadi kita melihat tanda-tandanya. Ini yang harus kita pahami nantinya. Kita harus bisa membedakan mana isim, ya, mana fiil, mana huruf. Ini harus kita bisa bedakan. Dan cara membedakannya tentunya sebagaimana yang kita sebutkan, yaitu dengan melihat kepada tandanya. Ya, melihat kepada tandanya. Kalau ada tanda isim, maka kata tersebut adalah isim. Kalau ada tanda fiil, maka kata tersebut adalah fiil. Kalau tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fiil, ya, maka itu adalah huruf. Ya, atau bahasa lainnya, kalau ada tanda huruf, maka kata tersebut adalah huruf. Nanti kita akan sebutkan semuanya satu persatu.